melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sholat. Maka ini yang perlu kita pahami pertama. Jadi bersuci itu, kitab Thaharah itu tidak hanya bersuci untuk berwudu saja, atau mungkin tidak hanya sekedar mandi wajib saja, tapi dia lebih kepada pertama menghilangkan najis yang ada dalam diri kita, yang kedua menghilangkan najis pada pakaian-pakaian yang kita pergunakan, kemudian yang kedua menghilangkan hadas, kalau dia hadas kecil atau hadas besar dihilangkan dengan mandi dan lain sebagainya. Kemudian begitu juga nanti ada sesuatu yang dihukumi bernajis, misalnya kulit ini dihukumi bernajis, katakanlah kulit harimau, kulit lembu, kulit kambing dan lain sebagainya, ini dihukumi bernajis. Dan kalaupun ingin dipergunakan sebagai sesuatu yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia perlu disucikan dengan proses disamak dan lain sebagainya. Nah, ini namanya izalatul najasah, menghilangkan najis, atau izalatul hadas, atau menghilangkan proses hadas tadi. Kemudian alat untuk bersuci ini yang paling utama adalah air. Nah, air ini nanti secara umum yang paling baik adalah ma'ul mutlaq, air yang tidak terikat dengan sesuatu, baik dari segi warnanya, rasanya, dan baunya. Tiga-tiga ini kalau air mutlak itu tidak ada, jadi warnanya tidak ditentukan, kemudian rasanya begitu juga, kemudian baunya. Timbul pertanyaan, apakah air yang mutlak itu termasuk air yang suci? Betul, karena nanti selain dia mutlak, dia tidak terikat dengan sesuatu. Air mutlak ini sifatnya tohir, suci, dan mensucikan. Tohir, suci, kemudian dia mensucikan, bisa digunakan untuk alat bersuci. Misalnya air mutlak ini kurang lebih seperti ini, warnanya tidak ditentukan, kemudian baunya juga tidak ada, rasanya juga ya seperti air pada umumnya. Nah, kalau misalnya kopi ini suci atau nggak suci? Suci, kalau nggak suci nggak mungkin kita minum. Tapi dia tidak mensucikan. Beda dengan air mutlak tadi. Maka air mutlak ini dia suci, bisa mensucikan. Air kopi, air teh, atau es doger dia suci, Pak. Kita yakini itu suci, karena nanti kalau tak suci dia tidak bisa kita konsumsi, tidak bisa kita minum. Tapi sifatnya tidak bisa digunakan untuk alat bersuci, dan dia tidak mensucikan, maka dia suci tapi tidak mensucikan. Kemudian nanti air yang ketiga itu namanya air yang tidak suci karena mukhtalat. Misalnya kita mau nyuci, Pak, nyuci di mesin cuci. Tentu air yang kita pakai adalah air yang suci, karena kalau tidak suci kita cuci atau kita rendam baju kita ini, maka tidak sah proses pensucian. Tapi dia dicampurkan dengan sesuatu, misalnya deterjen, rinso dan lain sebagainya, maka air ini sudah berubah namanya menjadi air yang mukhtalat, bercampur. Air yang bercampur, sehingga dia nanti tidak lagi bisa dipergunakan untuk bersuci. Kemudian, ini yang paling umum seperti itulah, Pak. Tapi nanti dia akan lebih dalam dibahas terkait dengan hukum-hukum yang terkait. Misalnya bagaimana hukum mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Nah, ini kan dia menjadi pembahasan yang seperti itu kan relevan. Sehingga nanti tata cara ataupun niat ini berkaitan, Pak. Jadi kalau misalnya kita cuci pakaian di mesin cuci nggak pakai niat, nah ini bisa jadi batal proses pensucian. Sama seperti kita mandi wajib dengan mandi mendinginkan karena hari panas. Kalau siang-siang panas kita mandi pakai niat enggak ya? Enggak ya. Mandi aja biasa.
Tapi kalau kita misalnya berhubungan dengan istri kita, besok subuh mau sholat, mandinya pakai niat atau enggak pakai niat? Pakai. Itulah yang membedakan mana proses yang al-'adah dengan proses toharah. Sehingga nanti Pak, mencuci itu begitu juga. Kalau kita mencuci sesuatu yang tidak kita gunakan untuk beribadah, maka proses pensuciannya nggak pakai niat pun nggak ada masalah. Tapi kalau proses pensucian pakaian yang kita gunakan untuk ibadah, ini yang kita perlu berhati-hati. Maka salah satunya niat itu diperlukan. Jadi niat itu diperlukan. Kemudian tata cara atau kaifiat mensucikannya pun perlu diperhatikan. Oke, kemudian tadi ma'ul mutlak, air mutlak. Dalam Al-Quran disebutkan yang paling bagus itu wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Surah Al-Furqan ayat 48. Disebutkan di sini wa tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Sifat air hujan ini dia suci sifatnya dan zatnya, dan dia bisa mensucikan bagi yang lainnya. Maka nanti kalau misalnya sesuatu yang terkena najis bisa disucikan, atau seseorang yang dalam keadaan berhadas bisa disucikan. Kemudian tentunya nanti ada beberapa hal yang ketika air hujan ini turun ke bumi, dia nanti banyak macam-macamnya. Yang paling umumnya air mata air hujan, itu yang paling umum. Air laut kira-kira boleh nggak? Air laut itu boleh. Cuma ini hukumnya derajat terakhir nih Pak ya. Derajat terakhir itu kalau tidak ada lagi air mutlak. Kalau sekiranya ada air sungai yang mengalir, lebih dahulu air sungai yang mengalir daripada air laut. Kemudian misalnya air yang berada di salah satu kolam. Ini kolamnya memang kolam ada seperti kolam. Kemudian air itu berubah warnanya karena mungkin banyaknya akar-akar dari pohon itu, sehingga nanti air itu sedikit berubah menjadi kecoklatan. Payau, kan? Dia coklat-coklat menghitam seperti itu. Atau mungkin di daerah yang banyak sawitnya nanti airnya juga sudah berubah keadaannya daripada air-air yang bisa kita temukan di kota. Nah, apakah ini merubah ma'ul mutlak tadi yang tiga tadi, Pak, warna, rasa, dan bau tadi? Maka kalau proses itu terjadi ma'daniyah, dia terjadi memang karena proses alam, bukan ada proses campur tangan manusia di situ. Dia memang betul-betul proses alam. Jadi kan karena akar, karena ada pohon yang tumbuh, maka dia tetap statusnya menjadi ma'ul mutlak. Dia tidak berubah dan boleh digunakan untuk berwudu. Atau misalnya ada danau yang banyak tumbuhan teratainya itu, Pak. Teratainya, sehingga nanti dia juga merubah keadaan air tersebut. Maka ini juga menjadi satu hal yang masih layak dipergunakan untuk bersuci atau berwudu. Kemudian kalau yang seperti itu mungkin nggak ada masalah. Nah, ini pernah juga kami pikirkan, kami perbincangkan ini. Apa hukum menggunakan air AC ini, Pak? Di daerah sini kalau dikumpulkan kan banyak ya, Pak. Nah, apakah hukum menggunakan? Nah, sebenarnya kayak gitu yang relevan dalam pembahasan ya Pak ya. Kalau air sungai kita semua udah tahu, lebih daripada 3 tulah, ya 2 tulah maksudnya. 2 tulah itu kalau menurut mazhab Syafi'i 90 kali 90 kali 90 panjang, lebar, tinggi. Itu wadahnya seperti itu. Saya kira bak kita mungkin lebih daripada itu. Masalahnya bak kita di situ mandi, di situ mau wudhu nggak boleh aja Pak. Kenapa? Karena udah pasti mustalah airnya itu kan. Tapi kalau misalnya ada satu tempat yang memang dia dikhususkan untuk berwudu lebih daripada 90 kali 90 kali 90,
bersuci. Ini masih banyak kita tengok di masjid-masjid tua, masjid-masjid di daerah Langkat, di Binjai, ini masih ada di Aceh. Kalau di Aceh itu kan dia bak besar, sehingga orang berwudu ini tinggal cepuh ke dalam, kan? Karena memang dia sudah lebih dari 2 bulan dan bak itu digunakan khusus untuk berwudu. Nah, kalau misalnya bak kita boleh nggak kita samakan seperti itu? Nggak bisa, karena kita mandi. Ada sabun lah, kadang-kadang masuk, kadang sampo, dan yang mandi bukan kita seorang, yang mandi 10 orang, kan? Satu hari mandi 3 kali, nah, tidak bisa digunakan berwudu. Maka yang diperbolehkan adalah air yang mengalir, atau kita tampung air itu dalam satu wadah. Ini namanya air yang laknat. Kembali kepada air AC tadi. Air AC ini setelah diperbincangkan dan dicarilah dalil-dalilnya, maka tidak ada unsur. Jadi kalau satu hukum itu Pak, satu hukum itu kalau pakai kaidah Imam Asy-Syafi'i al-aslu fil asya' al-ibah, segala sesuatu itu dihukumi mubah dulu, illa madalla dalilu ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini tiba-tiba air mati Pak, yang ada pas air tampungan AC itu banyak pula tuh Pak, kan? Cuma bisa kita gunakan ini. Maka menurut kaidah Imam Syafi'i itu boleh dulu digunakan sampai ada dalil yang mengharamkan atau membatalkan. Nah, hukum yang kami gunakan itu mubah dulu. Kemudian dicarilah dalil-dalil yang untuk membatalkannya. Nah, setelah dicari satu persatu tidak ada unsur yang membatalkan. Pertama, dari mana datangnya air itu atau sumbernya dari mana? Nah, sumbernya ini kan proses penguapan udara atau karbon dioksida menjadi H2O, air kan? Dan itu proses alami, sama seperti air hujan itu dia penguapan air laut, kemudian dia menjadi awan positif dan negatif, kemudian dia menjadi hujan, kan seperti itu proses. Nah, kurang lebih proses air AC itu seperti itu. Kemudian kalau ditinjau dari segi ilmu kedokteran, apakah air ini menyebabkan darurat atau menyebabkan sesuatu yang membahayakan? Nah, setelah beberapa orang yang paham, jika ditanyakan, tidak ada unsur yang bisa sampai membahayakan, entah itu kulit, tapi memang baru beberapa orang saja, tidak sampai ke pakar kalau kita tanya apa ya. Nah, kan ini perlu juga agar keabsahan kebolehan penggunaan air itu menjadi sah atau menjadi kuat. Nah, jadi beberapa orang yang kami tanyakan tidak ada sebab yang dihasilkan kalau mempergunakan air itu. Nah, bahkan air itu sering digunakan Pak untuk mengisi air aki. Jadi kalau aki itu mau diisi air, yang paling baik itu air AC gitu. Itu menurut informasi. Nah, jadi pada intinya air itu tidak ada dalil yang mengharamkan. Warnanya tidak berubah, baunya juga tidak ada, kemudian rasanya juga sama seperti air mutlak pada umumnya, sehingga dia boleh dipergunakan untuk bersuci atau untuk yang lainnya, misalnya untuk menghilangkan najis atau menghilangkan hadas.